Salam logika. Anaknya bilang, alhamdulillah bapak saya sudah bisa mengalahkan agen CIA yang berpura-pura jadi menteri. Bapaknya bilang, tuntutan 17+8 itu hanya sebagian suara rakyat kecil yang tidak puas. Like father like son ya. Kalau nggak nyeleneh, ya bukan menterinya Pak Prabowo. Yudo sempat mengunggah pernyataan kontroversial di Instagram, menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Unggahan itu muncul tak lama setelah ayahnya resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri, tulisnya. Namun postingan-postingan Yudo Sadewa itu kini sudah lenyap. Rupanya di akun TikToknya @yudosadewa, beberapa videonya tampak masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si anak menteri ya, yang baru saja dilantik belum genap 24 jam. Bapaknya begitu dilantik sudah bikin rakyat enek ya kan, karena bacotannya rakyat tersinggung, bahkan langsung meminta agar menteri yang satu ini langsung dicopot dari kursinya sebagai Menteri Keuangan. Ternyata anaknya 11-12 dengan bapaknya. Inilah bukti bahwa kata pepatah kuno itu nyata ya, bukan hoax, bukan halusinasi. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bapaknya sombong, anaknya jauh lebih sombong. Bukan hanya sombong menurut saya, tetapi juga sudah masuk sebagai tukang fitnah lah gitu ya. Sombong aja masih mending lah, ini plus ya kan, udah sombong tukang fitnah pula. Ya masa Sri Mulyani ya kan, yang menjadi Menteri Keuangan nyaris 20 tahun ya, sejak zaman pemerintahan SBY kala itu ya kan, disebut-sebut sebagai agensi CIA. Aduh. Walaupun tidak menyebut nama Sri Mulyani secara eksplisit, tetapi jelas pernyataan ya anak si menteri tersebut ditujukan kepada Sri Mulyani ya. Tentu teman-teman sudah tahulah bagaimana cuitan anak menteri yang songong tersebut. Udah gitu ya kan, nggak hanya berhenti menyerang memfitnah Sri Mulyani, dia juga sindir-sindir ternak Mulyono. Anak ini sepertinya harus dikasih paham oleh netizen ya kan, oleh para ternak Mulyono agar benar-benar paham. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Alhamdulillah katanya ya, ayahku lengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Waduh, anak Menteri Keuangan yang baru udah bikin ulah belum 24 jam. Aduh, gimana menurut teman-teman? Kasih pahamlah dia, ya kan? Biar nggak tuman katanya orang Jawa, ya toh? Iya, lanjut. Sosok Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan viral usai sebut Sri Mulyani agen CIA Amerika. Putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tengah jadi sorotan publik. Di usia 19 tahun, Yudo dikenal sebagai trader muda dengan penghasilan fantastis.
ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ia memulai perjalanan trading kripto sejak duduk di bangku SMP, bermodal uang jajan Rp500.000 yang ia kumpulkan sendiri. Namun bukan hanya prestasi finansialnya yang viral, Yudo sempat mengunggah pernyataan kontroversial di Instagram, menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Unggahan itu muncul tak lama setelah ayahnya resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Akun Instagram Yudo kini menghilang, namun jejak digitalnya tetap ramai diperbincangkan. Di TikTok, ia masih aktif membagikan aktivis trading dan edukasi kripto, termasuk kolaborasi dengan Akademi Kripto milik Timothy Ronald. Sementara itu, Purbaya Yudisadewa sendiri langsung menuai polemik usai dilantik. Pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat dinilai meremehkan aspirasi publik. Ia menyebut protes berasal dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang. Ya, intinya adalah 11-12, ya kan? Aduh. Namanya Yudo Sadewa, anak Menkyu Purbaya, berani sebut Sri Mulyani agen CIA, trader penghasilan miliaran. Wah. Ya jelas lah trader penghasilan miliaran, orang modalnya juga besar ya kan, bapaknya siapa, apalagi sekarang jadi menteri. Wah. Bisa-bisa nanti ini orang punya broker sendiri ya kan, bikin broker sendiri. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait cuitan anaknya menteri yang baru dilantik ini terkait Ibu Sri Mulyani yang dia anggap sebagai agen CIA Amerika yang berkedok menjadi menteri. Perlu tahu loh ya, Sri Mulyani itu jasanya bagi bangsa dan negara ini besar loh. Tanpa Sri Mulyani, Pak Jokowi itu mungkin tidak akan seberhasil sekarang ini, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID beberapa waktu yang lalu. Kok bisa-bisanya disebut sebagai agen CIA? Ya, lanjut. Nggak beneran ya, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Lah, ada yang goreng gimana? Nggak bener gimana? Ini gimana sih anak ini? Coba teman-teman ya, beri pendapat di kolom komentar. Anak ini maksudnya secara kejiwaan itu bagaimana gitu loh. Dia nggak sadar gitu loh, pernyataannya seperti itu menyakiti hati masyarakat Indonesia ya, lebih khusus menyakiti atau masuk kategori dalam tanda kutip ya, memfitnah Ibu Sri Mulyani gitu loh. Lah enak-enakan dia mengatakan kayaknya ada yang menggoreng, nggak ada kepentingan menggoreng kau itu kalau kau tidak benar-benar bersalah ya. Dan lagi ngapain kau senggol-senggol Ternak Mulyono di bagian depan tadi? Ini pasti nanti ya dalam waktu dekat akan direspon oleh sebagian besar Ternak Mulyono. Waduh, ini bahaya sekali loh. Di masa yang saat ini ya sedang ibaratnya baru pasca chaos ya. Itu sangat bahaya sekali loh, karena bisa masih panas ibaratnya mesin itu, ibaratnya api belum padam gitu loh, dikasih bensin lagi, dikasih bahan bakar lagi. Waduh. Memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ya. Sepertinya ini orang nggak punya adab ya. Lanjut. Akun medsos anak Menku Purbaya nyinyiri Sri Mulyani, pamer saldo hingga sindir orang miskin. Akun media sosial anak Menteri Keuangan Purbaya Yudo Sadewa, kini sedang ramai jadi sorotan. Hal itu setelah Yudo Sadewa memposting tulisan nyinyir untuk mantan Menku Sri Mulyani. Yudo Sadewa memposting unggahan terkait sang ayah yang dilantik jadi Menku, menggantikan Sri Mulyani. Ia memposting potongan berita berisi foto sang ayah. Alhamdulillah ayah jadi menteri, tulisnya. Selain itu, ia juga nyinyiri mantan menteri yang diduga merupakan Sri Mulyani. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri, tulisnya. Namun postingan-postingan Yudo Sadewa itu kini sudah lenyap. Rupanya di akun TikToknya @yudosadewa, beberapa videonya tampak masih ada. Ia pun sempat menyinyiri kinerja Sri Mulyani saat menjadi Menku.
Hal itu terkait program Tapera 3% yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ia pun menyindir masyarakat dan pemerintah yang sama-sama bodoh dan maling. Namun ia menyebut kalau hal itu terjadi di Konoha, karena mencerminkan pemerintah juga. Bukan di Indonesia ya, Konoha ya. Pemerintah Konoha tuh sama, mencerminkan rakyatnya, bodoh terus maling. Katanya sambil tersenyum. Pada video terakhirnya, ia juga membuat video soal orang miskin. Yudo Sadewa mengungkapkan ciri-ciri orang miskin yang sering ia temui. Lebih lanjut, Yudo juga mengatakan kalau orang miskin itu biasanya munafik. Kemudian yang ketiga menurut Yudo Sadewa, yakni rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain, kata dia. Ia pun sambil menunjukkan kartu BCA prioritas yang ia miliki. Nah, itu maksudnya apa itu? Menunjukkan kartu BCA prioritas yang dia miliki. Waduh. Ini harus gimana nih Pak Menteri? Anak Anda dengan Anda 11-12 ini. Ini sangat bahaya sekali. Sri Mulyani saja, ya kan, menyampaikan sesuatu yang digoreng, ya kan. Akhirnya bisa berdampak seperti itu, penjarahan dan perusakan rumah Menteri Keuangan, mantan Menteri Keuangan. Apalagi Pak Menteri yang sekarang bersama anaknya ini yang sudah jelas-jelas ngomongnya macam kayak gitu. Ini waduh bahaya sekali, bahaya. Lanjut. Salam logika. Anaknya bilang, alhamdulillah bapak saya sudah bisa mengalahkan agen CIA yang berpura-pura jadi menteri. Bapaknya bilang, tuntutan 17+8 itu hanya sebagian suara rakyat kecil yang tidak puas. Like father like son ya. Kalau nggak nyeleneh, ya bukan menterinya Pak Prabowo. Hampir semua menteri sekarang nyeleneh semua. Semua menterinya Prabowo katanya bapak yang barusan omongannya nyeleneh ya. Perlu saya disclaimer teman-temannya, ini adalah pertama kali saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang barusan ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kami sebagai seorang konten kreator reaction politik ini bersifat netral, tidak berpihak kepada kubu A, kubu B ya, tidak merupakan buzzer siapapun ya. Kami menyajikan ya yang sedang viral di media sosial dan setengah viral untuk kita diskusikan bersama. Jadi walaupun yang menyampaikan itu mungkin pendukungnya Kebo ya kan, anak onta, kalau memang pernyataannya, pendapatnya, responnya, komentarnya ini masuk akal, akan kami jadikan materi untuk kita sajikan dan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Alhamdulillah ya, sesuatu banget ayah saya bisa mengalahkan agen CIA yang menyamar jadi menteri. Ayahmu mengalahkan agen CIA. Oke lah, anggap itu Sri Mulyani gitu ya. Walaupun saya tidak menyetujui pernyataannya bahwa dia agen CIA. Anggap aja itu merujuk Sri Mulyani. Sri Mulyani itu di reshuffle bukan oleh bapakmu, tapi oleh Prabowo. Kebetulan Prabowo mengganti dia, Sri Mulyani, dengan bapakmu. Jadi bukan bapakmu yang mengalahkan Sri Mulyani. Ingat itu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.